Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ingat jaga kesehatan kalian dan tetap jaga semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsentrasi. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah melalui telaah materi dan diskusi di Google Classroom maupun WA Group, kalian dapat menganalisis data pada LKPD untuk menentukan persen massa dan persen volume dengan tepat. Yang kedua, dengan cara yang sama, kalian dapat menentukan kemolaran dan kemolaran dengan tepat. Adik-adik, pernahkah kalian membuat larutan gula? Ketika kita membuat larutan gula kita masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk. Maka terbentuklah dia larutan gula. Dalam larutan gula, yang bertindak sebagai pelarut adalah air. Yang bertindak sebagai zat terlarut adalah gula. Jika ke dalam air kita masukkan sedikit gula, maka akan terbentuk larutan encer. Akan tetapi, jika gula yang kita larutkan berjumlah banyak, maka larutan yang terbentuk akan kental. Itu disebut sebagai larutan pekat. Berapa jumlah zat terlarut dalam larutan pekat dan larutan encer tidak bisa kita ketahui jika kita menggunakan istilah pekat dan encer. Karena istilah ini hanya dapat menentukan jumlah zat terlarut secara kualitatif. Sekarang kita perhatikan jumlah siswa yang terdapat di dalam ruang kelas ini. Ada 8 siswa. 3 diantaranya adalah perempuan. Jika kita ingin menentukan persen jumlah perempuan di dalam kelas tersebut, kita dapat menentukannya dengan membandingkan jumlah perempuan dengan jumlah keseluruhan siswa yang terdapat dalamnya dikali 100%. Itulah persen jumlah peserta didik perempuan. Sama dengan perbandingan antara jumlah peserta didik perempuan di dalam kelas tersebut. Di dalam kimia juga ada istilah untuk menentukan berapa jumlah zat terlarut di dalam larutannya secara kuantitatif. Jumlah zat terlarut di dalam larutannya secara kuantitatif ini disebut sebagai konsentrasi larutan. Pembelajaran tentang konsentrasi larutan sangat penting anak-anak, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali bertemu dengan konsentrasi. Yang pertama adalah kadar gula darah. Gula yang bertindak sebagai zat terlarut di dalam darah yang bertindak sebagai pelarut. Semakin banyak jumlah gula dalam darah kita berpotensi mengalami diabetes. Yang kedua adalah kadar nutrisi dalam makanan. Jadi di balik kemasan makanan kita, di sana ada ingredients yang menentukan berapa persen jumlah nutrisi yang terdapat dalam makanan. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang konsentrasi larutan. Apa saja? Yang pertama adalah persen massa, yang kedua adalah persen volume, yang ketiga molaritas, yang keempat molalitas. Kita langsung saja ke konsentrasi yang pertama, yaitu persen massa. Adik-adik tentu pernah membeli perhiasan atau mengatakan ibunya membeli perhiasan. Di sana ada tanda yang menunjukkan persen dan gram daripada perhiasan yang kita beli. Dalam hal ini, di gambar disebutkan bahwa angkanya adalah 75% dan 7,850 gram. Artinya apa? Ya, 75% itu memiliki makna bahwa di dalam 7,850 gram cincin emas terdapat 75% emas murni. Dan secara matematis, persen massa dirumuskan dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Yang kedua, sama dengan persen massa tadi, persen volume hampir sama. Contoh yang Ibu ambil adalah alkohol 70% yang memiliki volume 100 ml. Apa artinya? Jadi dalam 100 ml alkohol terdapat 70% atau 70 ml alkohol murni di dalam. Sehingga secara
matematis, persen volume dapat dirumuskan dengan volume terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Yang ketiga, kemolaran atau molaritas disimpulkan dengan M besar. Untuk mengetahui apa itu kemolaran, kalian masih ingat tentang mol. Mol menentukan jumlah partikel suatu materi. Apa itu kemolaran? Dari segi pengertiannya, kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Nah, dari pengertian ini, secara matematis, kemolaran dapat dirumuskan dengan M sama dengan N per P, atau M sama dengan massa per massa molar dikali seper P, di mana M besar adalah molaritas, N adalah jumlah mol, P adalah volume larutan. Yang keempat adalah kemolaran, simbolkan dengan M kecil. Dari segi pengertian, apa itu kemolaran atau molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 kg pelarut. Dari istilah ini, kita dapat merumuskan kemolaran secara matematis, yakni M sama dengan N per P, atau M sama dengan massa per massa molar dikali seper P, di mana M kecil ini adalah molaritas, N adalah jumlah mol, P adalah massa pelarutnya. Adik-adik, demikian penyampaian Ibu tentang poin-poin penting konsentrasi larutan. Untuk selanjutnya, tentu kalian sudah bisa menyelesaikan LKPD kalian, kan? Jika kalian masih memiliki pertanyaan tentang penyelesaian LKPD, mari kita diskusikan dalam WA. Selamat mengerjakan.